Baiklah, eee, selamat siang. Perkenalkan saya David Manulang dengan NIM 10322111028. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dari mata kuliah ventilasi tambang. Nah, di sini dengan soal jaringan ventilasi tambang bawah tanah, sistem ventilasi alami, dan sistem ventilasi mekanis pada perusahaan, serta peralatan yang digunakan pada jaringan ventilasi tersebut. Dengan ini, yang pertama yaitu latar belakang. Tambang bawah tanah merupakan salah satu metode penambangan yang memanfaatkan ruang tertutup di dalam permukaan bumi untuk mengekstraksi mineral berharga. Nah, aktivitas ini menghasilkan berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan udara untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pekerja. Sistem ventilasi menjadi elemen kritis dalam operasi tambang bawah tanah karena berfungsi untuk menyediakan udara segar, menghilangkan gas beracun, dan mengontrol suhu, serta mengurangi debu dan polutan lainnya. Nah, yang kedua yaitu sistem ventilasi tambang. Nah, sistem ventilasi tambang ini sangat penting untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi operasional. Ventilasi tambang bertujuan untuk menyediakan udara segar, mengontrol suhu dan kelembapan, serta menghilangkan gas beracun, debu, dan polutan lainnya yang dihasilkan dari aktivitas penambangan tersebut. Nah, yang ketiga itu fungsi ventilasi tambang. Nah, pada dasarnya ini sistem ventilasi tambang bawah tanah ini memiliki dua fungsi umum. Yang pertama itu sebagai kontrol kualitas dan kuantitas udara, yaitu menyediakan dan mengalirkan udara segar ke dalam tambang untuk kebutuhan pernapasan pekerja dan juga proses lain yang ada di dalamnya. Nah, termasuk debit dan tekanan. Nah, yang kedua itu melarutkan dan membuang gas-gas pengotor sehingga mencapai kondisi balance atau equilibrium atau terutama setelah aktivitas peledakan dan memenuhi syarat bagi aktivitas penambangan. Nah, yang keempat yaitu jenis sistem ventilasi. Nah, jenis sistem ventilasi ini memiliki dua jenis, yaitu ventilasi alami, yaitu natural ventilation. Nah, jika suatu tambang memiliki dua shaft yang saling berhubungan pada kedalaman tertentu, sejumlah udara akan mengalir masuk ke dalam tambang meskipun tanpa alat mekanis. Nah, ventilasi alam disebut udara pada downcast shaft lebih dingin dari udara pada upcast shaft dan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan dan densitas udara antara dua shaft yang saling berhubungan tersebut. Nah, ventilasi alami terjadi karena perbedaan temperatur di dalam dan di luar stop. Nah, temperatur di dalam stop akan mempengaruhi yang namanya terjadinya ventilasi alami. Nah, mengandalkan perbedaan tekanan dan densitas udara antara dua poros tambang, yaitu downcast shaft dan upcast shaft. Nah, udara segar masuk melalui poros yang lebih dingin, downcast, dan udara kotor keluar melalui poros yang lebih panas, yaitu upcast. Nah, yang kedua itu ventilasi mekanis atau mechanical ventilation. Nah, ventilasi mekanis adalah jenis ventilasi di mana aliran udara masuk ke dalam tambang disebabkan oleh perbedaan tekanan yang ditimbulkan oleh alat mekanis. Yang dimaksud peralatan ventilasi mekanis adalah semua jenis mesin penggerak yang digunakan untuk memompa dan menekan udara segar agar mengalir di dalam lubang bawah tanah. Yang paling penting dan umum digunakan adalah fan atau mesin angin. Nah, mesin angin adalah pompa udara yang menimbulkan adanya perbedaan tekanan antara kedua sisinya, sehingga udara akan bergerak ke tempat dengan tekanan lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, ventilasi mekanis ini ada 3 metode, yaitu metode hisap yaitu exhaust system, metode hembus forcing system, metode hembus hisap yaitu overlap system. Nah, di sini saya mencari perusahaan yang menggunakan metode hisap atau exhaust system, yaitu PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport Indonesia ini menggunakan ventilasi mekanis
yaitu sistem ventilasi yang menggunakan metode exhaust, yaitu metode hisap pada tambang bawah tanah Big Gosen. Nah, ini bagian dari tambang bawah tanah dari PT Freeport. Fokus pada pengendalian kuantitas dan kualitas udara menggunakan alat seperti pitot tube, anemometer, dan gas generator. Nah, sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan produksi hingga 7.000 ton per hari dengan mempertimbangkan jumlah pekerja dan alat berat di dalam tambang. Nah, selanjutnya itu adalah cara kerja sistem exhaust. Nah, pada metode exhaust khususnya di milk level zone atau disingkat DMLZ, sistem ini dirancang untuk mengeluarkan udara kotor dari sistem tambang melalui kipas utama atau bisa disebut main fan, atau bisa dibilang kipas utama yang beroperasi dalam konfigurasi paralel. Untuk udara segar masuk ke dalam tambang melalui jalur intake yang telah ditentukan, dan udara yang sudah tercemar oleh gas berbahaya, debu, dan panas dari aktivitas tambang yang diarahkan keluar melalui jalur exhaust menggunakan kipas besar atau main fan. Nah, komponen utama ventilasi exhaust ini antara lain itu adalah main fan itu sendiri, yaitu kipas utama yang bertugas menghisap udara kotor dari tambang dan membuangnya ke atmosfer. Nah, modifikasi yang dilakukan pada pondasi motor, kontrol listrik, dan mekanik untuk mendukung peningkatan daya kipas itu sendiri. Nah, yang kedua itu regulator dan orifice. Nah, orifice digunakan untuk mengatur distribusi udara sesuai kebutuhan yang di berbagai level tambang. Nah, regulator ini membantu memastikan bahwa setiap area mendapatkan kuantitas udara yang sesuai dengan desain kebutuhan. Berikutnya itu yang ketiga yaitu ducting system. Nah, ducting system ini saluran udara digunakan untuk mengarahkan aliran udara ke area tertentu dan mengumpulkan udara kotor menuju jaluran exhaust. Nah, fungsi dari ducting system ini lebih ke arah tempat yang sulit dijangkau oleh main fan, yaitu sistem kipas utama yang itu lebih ke mengarahkan aliran udara lebih ke sudut-sudutnya lagi, lebih ke tempat tersembunyi yang susah dijangkau. Nah, yang keempat itu control ventilation, yaitu stopping atau doors yang digunakan untuk memisahkan jalur intake dan exhaust untuk mencegah kebocoran udara atau leak. Nah, berikutnya itu kebutuhan udara tambang di DMLZ. Nah, total kebutuhan kuantitas udara berdasarkan desainnya itu adalah 1238,8 meter kubik per second. Nah, di antara lainnya itu distribusi udara meliputi level ekstraksi itu butuh 295,3 meter kubik per second. Dengan level Hawley itu 270,1 meter per second, level fasilitas tetapnya itu 254,4 meter per second. Nah, setelah optimalisasi, total kuantitas udara ideal mencapai 1278,10 meter per second. Nah, untuk peralatan ventilasi yang umum digunakan pada sistem ventilasi bawah tanah itu yaitu kipas utama, yaitu main fan untuk menggerakkan aliran udara dalam sistem ventilasi mekanis. Nah, yaitu auxiliary fan itu kipas tambahan untuk membantu distribusi udara ke area tertentu seperti ada area tertutup, terus untuk area buntu, dan juga yang sulit-sulit untuk dijangkau oleh main fan atau kipas utama untuk mengalirkan udara. Nah, yang ketiga itu ada vendor. Vendor itu pintu ventilasi untuk mengatur aliran udara serta mencegah kebocoran antara jalur udara segar dan jalur udara kotor. Nah, yang keempat ini ada ducting system, yaitu saluran udara untuk mengalirkan aliran udara ke lokasi tertentu. Nah, yang kelima yaitu gas generator. Nah, alat ini untuk mengatur konsentrasi gas berbahaya seperti CO, CH4, H2S, dan lainnya untuk memastikan kualitas udara sesuai dengan standar. Nah, untuk standar kualitas udara untuk menjaga pekerja itu oksigen harus lebih dari 19,5%,
karbon monoksida kurang dari 0,005%, metana itu 0,025%, lebih kecil. Terus untuk suhu antara lain itu 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan relatif maksimum 85%. Nah, untuk kesimpulannya itu sistem ventilasi tambang bawah tanah merupakan elemen vital dalam operasi penambangan. Penggunaan peralatan seperti mine fan, auxiliary fan, ducting system, dan gas generator sangat dipengaruhi untuk memastikan distribusi udara segar dan optimasi serta pengendalian polutan berbahaya. Implementasi sistem ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik serta perusahaan tambang agar operasi pertambangan aman dan efisien. Nah, di sini saya juga mencantumkan referensi dari tugas yang saya buat, yaitu dari PT Freeport yang saya ambil perusahaannya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya presentasikan dari tugas ventilasi tambang. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Mungkin sekian dan terima kasih.